Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat berada di tempat ini. Mudah-mudahan Allah dawamkan nikmat ini. Amin. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk kita untuk terus istiqamah di dalam jalan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat tak lupa salam kita bingkiskan, kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saya membuka khutbah ini dengan satu kisah yang insyaallah akan sedikit membuka pikiran kita. Di dalam kisah dikisahkan bahwasannya di dalam perang Badar ya, ada dua anak muda yang kemudian menjadi penyebab kemenangan dari perang Badar tersebut. Yang satu bernama Mu'adz bin Amr bin Jamuh, yang satu bernama Muawidz bin Afra. Dua-dua anak muda ini berumur 13 dan juga 14 tahun. Kedua-duanya berada di barisan paling depan. Satu yang mereka incar pada saat itu adalah Abu Jahal. Ketika berada di barisan paling depan, cerita ini diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau berada di depan, beliau bersama dengan anak-anak kecil di samping kanan dan juga kiri. Dan beliau khawatir atas keselamatan mereka karena perang Badar ini adalah perang pertama dalam Islam. Dan salah satu di antara kedua anak tersebut, ya, Mu'adz bin Amr bin Jamuh, kemudian mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai paman, kira-kira yang namanya Abu Jahal itu ada di mana? Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan kepada anak tadi, ada apa engkau bertanya tentang Abu Jahal? Saya pernah mendengar beliau itu mencerca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di momen ini saya mau membuktikan bahwasannya saya adalah orang yang pertama yang akan beliau hadapi. Kemudian di sebelahnya ya Muawidz mempunyai pertanyaan yang sama. Padahal anak ini ya, berumur 13 dan juga 14 tahun. Kemudian diceritakan karena mereka ini nggak tahu yang namanya Abu Jahal. Jadi harus ditunjukkan yang namanya Abu Jahal. Ketika ditunjuk oleh Abdurrahman bin Auf, Abu Jahal berada di atas kuda yang tinggi. Kemudian mempunyai perisai besi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dikelilingi oleh pasukan-pasukan terbaiknya. Kemudian ketika ditunjuk Abu Jahal, kedua anak ini diceritakan seperti dua anak panah yang terlepas dari busurnya. Membuat kocar-kacir pertahanan musuh pada saat itu dan berhasil menebas, diceritakan, paha daripada Abu Jahal. Dan Abu Jahal diceritakan terjatuh, yang kemudian kita dengar ceritanya bahwasannya Abdullah bin Mas'ud yang memenggal kepalanya. Tapi inti dari cerita ini adalah kecintaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu perlu pembuktian, hadirin. Perlu pembuktian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada. Tapi bagaimana kemudian cinta kita itu bisa menumbuhkan, bisa ditumbuhkan dan juga dibuktikan. Bukan hanya ketika momen-momen tertentu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kemudian kita bisa membuktikan bahwasannya kita cinta betul sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah berkeinginan kuat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Berapa banyak para ulama yang kemudian tertidur dan bermimpi Nabi SAW, dan berapa banyak dari mereka yang ketika tidak bermimpi Rasul SAW bersedih di pagi harinya. Bayangkan ketika kita tidak pernah bermimpi Rasul SAW dalam satu kali dalam hidup kita sekalipun, tapi kita merasa biasa-biasa saja. Katanya Rasul SAW, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku pada saat
tertidur, maka dia telah melihatku pada saat itu. Karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupaiku. Perbanyaklah mempunyai keinginan seperti ini. Karena ini adalah bukti bahwasannya kita cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, mentaati perkataan dan juga menjalankan seluruh sunnahnya. Kita hadirin dari mulai pagi sampai malam melakukan kemaksiatan yang begitu besar. Tapi apa yang Rasulullah SAW perjuangkan untuk kita? Nanti di yaumil mahsyar nanti beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meminta umatnya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Meminta izin kepada Allah agar seluruh umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah pada saat itu? Irfa' ra'sak fasal tu'ta. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad, maka apa yang engkau inginkan akan aku kabulkan. Artinya kita semua sudah mendapatkan kurang lebih syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggal kita memantaskan diri kita mampu atau tidak. Salah satu penyair pernah mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Orang kalau sudah dimabuk cinta dengan orang yang dia cinta itu pasti akan nurut. Kalau Anda yakin bahwasannya Anda cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan nurut apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur kita membaca doa, salat sebelum 2 rakaat sebelum fajar. Kemudian tidak tidur setelahnya dan panjang lagi. Kemudian melakukan berbagai hal yang kemudian kira-kira Rasulullah SAW itu ridha sama kita atau tidak. Sampai terakhir kita menutup mata kita di malam hari, kemudian kita bermuhasabah. Apa yang kira-kira kita kurang dari hari ini? Begitulah cerita, atau begitulah contoh yang kemudian dicontohkan oleh para ulama kita. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak salawat kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah. Ini perkataan sudah mungkin didengar oleh kita ribuan kali. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdanya juga sudah kita dengar mungkin ratusan ribuan kali. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kali. Ini sebuah bisnis yang enggak akan pernah rugi. Dan dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, karangan Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan, shalla, kata-kata shalla ketika dibalas kepada seorang manusia, lau sallallahu 'alal 'abd marratan wahidah lakafahu syarafan wa karamatan. Kalau Allah memberikan balasan kepada kita salawat sekali saja, itu sudah cukup memuliakan kita. Bagaimana 10 kali? Bagaimana 100 kali? Bagaimana 1000 kali? Bahkan dalam berbagai hadis, dalam kitab-kitab hadis, salah satunya kitab Lubabul Hadis yang kemudian disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Indonesia, yang kemudian dikuburkan di Ma'la di Saudi Arabia, di Mekah Al-Mukarramah. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya juga mengatakan bahwasannya hadis tentang salawat ini begitu banyak. Barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali dibalas 10 kali, 10 kali dibalas 100 kali, 100 kali dibalas 1000 kali. 1000 kali 1000 kali kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allah tidak membiarkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Tidak tersentuh kulit kita oleh api neraka. Sudah ini adalah pembuktian bahwasanya kita cinta sama Rasulullah SAW. Dan pembuktian ini mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umatnya Rasulullah SAW itu umat yang nggak pernah rugi, hadirin. Makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi dalam syairnya mengatakan bahwasannya, ya lailatal itsnaini madza safahat yumnaki min syarafin ashamma wa min ghina fa kullu layalil bidhi fid dunya laha nasabun ilayki fa anti miftahu thana fal qadru wal a'yadu wal mi'raju min hasanatiki allati baharna al-a'yuna. Beliau mengatakan bahwasannya kalau bukan karena hari Senin, hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena hari Senin, hari di mana semua hari-hari putih yang ada di dunia ini, seperti hari raya Idul Adha, Idul Fitri, Al-Mi'raj, kemudian hari-hari indah yang ada di dunia ini, punya nasab sama hari Senin. Punya tempat khusus sama hari Senin. Kalau tidak ada Rasul SAW, walal ummat al-islamiyah, mungkin kita semua juga nggak ada. Jadi cara yang terenak, cara yang terbaik, mencintai Rasul SAW itu adalah dengan bukti. Kalau kita hanya mengucapkan saja,
ya, mengucapkan saya cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membuat statement dalam sabdanya, beliau mengatakan, tidak beriman seseorang sampai dia mencintaiku melebihi daripada dirinya sendiri. Apa jangan-jangan kita masih belum termasuk orang yang beriman, hadirin? Itu pertanyaan harus kita tanyakan. Apa jangan-jangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada sebetulnya di dalam hati kita? Atau jangan-jangan perayaan Maulid yang kita rayakan itu hanya sekedar perayaan saja, tanpa ada makna yang masuk dalam relung hati kita, hadirin. Cinta sama manusia saja kita butuh pembuktian, hadirin. Sama manusia kita butuh pembuktian. Bagaimana sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang karenanya lah dunia diciptakan. Jadi kalau ada orang yang kemudian jumawa dengan keadaannya, bahwasanya dia cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pembuktiannya itu ada di mana? Apakah dia baik sama kedua orang tuanya? Apakah dia baik sama anaknya? Apakah dia baik sama fakir miskin seperti layaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam berbaik sama fakir miskin? Atau jangan-jangan ketika ada fakir miskin datang justru kita usir dengan sepenuh hati? Atau jangan-jangan ketika ibu kita atau ayah kita meminta sesuatu sama kita, kita tolak mentah-mentah? Atau jangan-jangan ketika ada anak kita yang merengek sama kita, kita justru marah sama mereka? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sama anak-anaknya cinta, sama anak orang-orang yang kemudian ditinggalkan oleh ayahandanya karena syahid di dalam perang. Beliau mencintainya seperti anaknya sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, cinta itu perlu pembuktian. Kemudian selanjutnya, mencintai orang-orang yang kemudian dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita nggak cinta sama ulama, cinta sama orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, justru mengatakan hal yang tidak-tidak, memfitnah, membuli, ya, memojokkan dan lain sebagainya. 1000% orang ini tidak akan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1000% kita tahu bahwasannya dia tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku paling toleran sekalipun, ketika dia berkata bahwasannya fulan adalah orang yang sesat, yang tidak toleran, yang fulan adalah, padahal kita tahu semua bahwasannya dia adalah seorang ulama. Fulan tadi adalah seorang ulama. Sebelah mananya dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Buktikan kepada kita semua. Karena orang ketika sudah cinta, pasti dia akan ikut sama orang yang dia cintai. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bermuamalah sama orang lain? Sama non-muslim sekalipun, hadirin. Pemandu beliau sampai masuk ke dalam Madinah pada saat itu dari Mekah ketika hijrah adalah seorang non-muslim. Kurang toleran apa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini adalah momen Rabiul Awal telah berakhir. Sekarang masuk ke Rabiul Akhir tanggal 16. Akan tetapi perayaan Maulid terus bergulir. Kita diingatkan tentang pentingnya bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pentingnya mencintai, pentingnya berbahagia atas kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah keutamaan dan juga rahmat yang diberikan oleh Allah bagi umat ini. Kemudian yang terakhir, hadirin dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memuji akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan yang terakhir adalah kita meneladani seluruh akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mampu semuanya, paling tidak sepersekiannya. Paling tidak kita mengambil barakah dari apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, hadirin. Karena Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Dan kita semua melihatnya, hadirin. Kalau kita sekarang ya, meneladani pun tidak, mencintainya pun sewaktu-waktu saja. Bahkan ketika kita senang pun tidak juga. Lalu mau ada di bagian umat yang bagian mana kita? Hadirin, kita bahagia saja. Ya. Bahagia saja itu punya makanah, punya tempat yang khusus, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Al-Abbas ya, ketika bermimpi, walaupun ini adalah ru'yah malamiah, ya, mimpi yang kemudian kita tidak bisa ambil dalilnya, tapi kita bisa tahu bahwasannya ada kebaikan di dalam mimpi ini. Al-Abbas ketika bermimpi Abu Lahab sedang ya disiksa, ya, dia bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab? Kemudian Abu Lahab menjawab bahwasannya keadaanku seperti ini, aku disiksa, kecuali di hari Senin, hari di mana aku berbahagia dengan kelahiran Muhammad. Ya, diceritakan pada saat itu bahwasannya Abu Lahab ya, didatangi oleh seorang budak, ya, kemudian budak tadi mengatakan bahwasannya telah lahir keponakanmu, ya, dan beliau berbahagia dengan membebaskan budak tersebut. Sampai-sampai Syekh Syamsuddin Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi dalam syairnya itu mengatakan, idza kana hadza kafirun jaa dhammuhu bi tabbat yadahu wa fil jahimi mukhallada ata annahu fil yawmil itsnaini daiman yukhaffafu anhu bis sururi bi ahmada fama dhanna bil 'abd alladhi tula dahrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau saja orang ini nih, maksudnya Abu Lahab, jaa dhammuhu, yang datang celaknya, ada ayat khusus hadirin, ayat khusus yang mengatakan celaknya tentang Abu Lahab. Ya, wa fil jahimi mukhallada, dan di dalam neraka jahanam dia itu selama-lamanya. Aja annahu, dan bisa dibayangkan setiap hari Senin beliau ini diberikan keringanan dengan diberikan tetesan air. Ya. Bisa dibayangkan orang mukmin yang berbahagia dengan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya dan meninggal wafat dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya yakin di tempat inilah, ya, tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hadir insya Allah juga orang-orang yang mulia dan juga orang-orang yang kemudian mau setelah pulang dari tempat ini mendapatkan oleh-oleh. Bahwasannya kita mau mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bukti yang tadi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat.